Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, aku Istika Nurhila Abdini Malika dengan NIM 12160.095 akan menjelaskan mengenai uji Mann-Whitney dan praktiknya menggunakan SPSS. Selamat menyaksikan. Nah, pertama-tama kita harus belajar dulu teorinya, yang mana kita harus mencari tahu karakteristik data yang bisa diuji menggunakan uji ini. Nih, yang pertama, uji Mann-Whitney ini bertujuan untuk membandingkan dua kelompok sampel independen, yang mana data observasinya berskala ukur ordinal. Nah, biasanya dipakai untuk penelitian eksperimen dua kelompok. Kelompok yang pertama ini merupakan kelompok yang diberikan treatment. Sedangkan kelompok yang kedua merupakan kelompok yang berstatus sebagai kelompok kontrol atau pembanding gitu, yang enggak diberi treatment. Nah, untuk memudahkan pemahaman, mari kita ke contoh soalnya ya teman-teman. Ingin diteliti apakah jumlah produksi logo yang dicapai desainer yang tidak berpendidikan akademis berbeda dengan jumlah produksi yang dicapai oleh desainer yang berpendidikan akademis. Diambil sampel random sebanyak 8 desainer yang tidak berpendidikan akademis dan 14 desainer yang berpendidikan akademis. Dua grup tersebut dipisahkan sebagai grup A yang merupakan tidak berpendidikan akademis dan B yang berpendidikan akademis. Nah, ingin diketahui gitu, apakah terdapat perbedaan jumlah produksi antara desainer yang tidak mengenyam pendidikan akademis dengan desainer yang mengenyam pendidikan akademis. Yuk kita ke SPSS-nya. Untuk hipotesis penelitiannya, terdapat perbedaan jumlah produksi antara desainer yang tidak berpendidikan akademis dengan desainer yang berpendidikan akademis. Dengan hipotesis statistika, H0 tidak terdapat perbedaan jumlah produksi antara desainer yang tidak berpendidikan akademis dengan desainer yang berpendidikan akademis, dan H1 yang merupakan terdapat perbedaan jumlah produksi antara desainer yang tidak berpendidikan akademis dan desainer yang berpendidikan akademis, dan alfanya 5%. Nah, pertama-tama kita masuk dulu ke variabel view-nya SPSS, lalu buat dua variabel kayak gini. Yang pertama ganti menjadi populasi, lalu desimalnya dinolkan. Nah, di label ini kasih keterangan populasi desainer yang tidak berpendidikan akademis dan desainer yang berpendidikan akademis. Apabila sudah, kita ke value lalu tulis kode 1 untuk tidak berpendidikan akademis, 2 untuk berpendidikan akademis, lalu oke. Lalu untuk variabel 2 ini kita ganti ke jumlah, yaitu keterangannya jumlah produksi. Jangan lupa desimalnya dinolkan. Kemudian jangan lupa untuk diganti dulu skala ukurnya, yang populasi ke nominal dan yang jumlah ini ke scale. Lalu kita ke data view, lalu memasukkan data yang dari tabel ke sini. Tadi udah jelasin ya bahwa populasi yang kodenya 1 itu untuk desainer yang tidak berpendidikan akademis, sedangkan 2 itu untuk yang berpendidikan akademis. Nah, setelah itu kita ke analyze teman-teman, dan kita ke non-parametric test, lalu pilih yang two independent samples. Nah, yang populasi ini kita masukin ke tabel yang bawah, terus yang jumlah yang ke test variabel. Lalu define group, kita define grup 1 menjadi 1 dan grup 2 menjadi 2, lalu oke. Jangan lupa pilih Mann-Whitney, lalu oke. Nah, pasti akan muncul tampilan yang kayak gini. Terus ada dua tabel, ada Mann-Whitney test, terus ada tes statistik. Nah, kita lihat nih teman-teman, yang di assign significant to tail dan nilainya itu 0,000 gitu. Nah, itu adalah hasil dari ujinya teman-teman.
kita masuk ke kriteria uji, yang mana H0 ditolak jika p-value kurang dari sama dengan alfa. Tadi p-value-nya itu 0,0000. Nah, apabila disimpulkan H0 ini ditolak nih teman-teman, karena p-value kurang dari sama dengan alfa, yaitu 0,000 lebih kecil dari 0,05. Nah, kesimpulannya H1 jadi diterima, maka terdapat perbedaan antara jumlah produksi desainer yang tidak berpendidikan akademis dan yang berpendidikan akademis. Nah, itu teman-teman jawaban dari uji kita. Nah, mungkin seperti itu pembahasan tentang uji Mann-Whitney. Saya memohon maaf apabila dalam penyajian materi masih terdapat kesalahan karena saya pun sedang dalam proses belajar. Mudah-mudahan kesalahan-kesalahan tersebut bisa diperbaiki di masa yang akan datang. Dan terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton dan mungkin memberikan koreksi tentang materi ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.